Baiklah, di sini kami dari kelompok 9 dan 10 yang beranggotakan Mutiara Rahmadani dengan NIM 018, Puspita Sekar Padilla dengan akhir NIM 015, Faras Sakira dengan akhir NIM 026, Rana Naziha dengan akhir NIM 011, dan Ira Destria Midasmara dengan akhir NIM 024. Nah, sebelum lanjut ke pembahasan, teman-teman ada yang tahu nggak apa sih tradisi cukuran rambut bayi itu? Mungkin teman-teman ada yang belum tahu nih tentang tradisi cukuran ini. Baiklah, di sini kami akan menjelaskan tentang apa itu tradisi cukuran di daerah Jambi ini. Mohon diperhatikan baik-baik ya teman-teman semua. Nah, sebelum masuk ke dalam penjelasannya, di sini kami akan menyampaikan tujuan kami membuat video ini, yaitu yang pertama mengenalkan tradisi lokal, memberikan wawasan kepada masyarakat luas tentang tradisi cukuran rambut bayi di Jambi yang memiliki nilai penting dalam budaya setempat. Yang kedua, menjelaskan makna budaya, menyampaikan nilai-nilai yang terkandung dalam tradisi ini seperti rasa syukur, kebersamaan, dan penghormatan terhadap adat istiadat. Yang ketiga, membangun rasa hormat terhadap budaya, mengedukasi tentang pentingnya menghormati dan mengapresiasi keberagaman budaya di Jambi yang mencerminkan nilai-nilai spiritual dan sosial yang kaya. Lalu yang terakhir, video ini kami buat untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah agama Islam. Cukuran rambut bayi. Cukuran rambut bayi atau sering disebut dengan tahnik atau akikah adalah tradisi dalam Islam yang dilakukan sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kelahiran seorang anak. Dalam praktik ini, rambut bayi dicukur sebagai simbol kesucian dan pembaharuan, diikuti dengan pemberian nama dan biasanya penyembelihan hewan kurban seperti kambing. Cukuran rambut bayi juga melambangkan harapan agar anak tumbuh dengan kesehatan dan kebaikan. Rambut yang dicukur seringkali ditimbang, lalu sejumlah uang setara dengan berat rambutnya disedekahkan sebagai wujud ibadah cukuran rambut bayi. Khususnya dalam tradisi akikah termasuk ke dalam taharoh atau kebersihan. Dalam Islam, mencukur rambut bayi merupakan salah satu bentuk menyucikan diri, serta menjadi sunnah yang dianjurkan sebagai tanda syukur kepada Allah atas kelahiran sang buah hati. Nah, selanjutnya kami akan membahas tentang tradisi cukur rambut bayi yang ada di daerah Jambi, khususnya kota Jambi. Tradisi cukuran rambut bayi di kota Jambi. Tradisi cukur rambut bayi di Jambi, terutama di kota Jambi, merupakan bagian dari syukuran yang disebut akikah. Akikah adalah perayaan dalam Islam yang dilakukan sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah atas kelahiran bayi. Biasanya, tradisi ini dilakukan pada hari ke-7 setelah kelahiran, meskipun waktunya dapat bervariasi sesuai dengan kemampuan keluarga. Dalam prosesi ini, bayi dicukur rambutnya sebagai simbol kesucian dan awal kehidupan baru. Rambut yang dicukur kemudian ditimbang dan keluarga seringkali mendonasikan emas atau uang seberat rambut tersebut sebagai amal kepada yang membutuhkan. Setelah itu, biasanya ada pemotongan hewan kambing dengan 1 ekor kambing untuk bayi perempuan dan 2 ekor untuk bayi laki-laki, sesuai ajaran Islam. Daging kambing tersebut kemudian dibagikan kepada kerabat, tetangga, dan orang-orang di sekitar sebagai bentuk rasa syukur dan berbagi rezeki. Dalam tradisi Jambi, perayaan ini juga diisi dengan doa-doa yang dipimpin oleh tokoh agama atau pemuka adat. Setelah acara doa dan cukur rambut selesai, keluarga biasanya menyajikan makanan tradisional kepada para tamu. Makanan khas Jambi seringkali disajikan dalam acara ini sebagai simbol penghormatan dan kebersamaan. Tradisi ini bukan hanya tentang ritual agama, tetapi juga momen mempererat silaturahmi dan menunjukkan rasa syukur keluarga dalam lingkungan sosial mereka. Selanjutnya adalah prosesi cukuran rambut bayi. Tradisi cukur rambut bayi di Jambi dimulai dengan tahapan praproses dan dilanjutkan dengan langkah-langkah pelaksanaan. Pada praproses, kelapa muda dogan dihiasi dengan kembang dan kalung emas sebagai simbol harapan agar anak menjadi orang yang berguna. Kelapa muda juga melambangkan beragam tantangan hidup, seperti halnya kembang yang memiliki berbagai warna. Pada pelaksanaan, pertama-tama bayi didandani rapi dan diberi wangi-wangian. Selanjutnya, pembacaan berjanji dilakukan sebagai ungkapan rasa syukur atas kelahiran bayi, sekaligus mendidik nilai akhlak, akidah, dan ibadah. Setelah itu, bayi digendong keluar, diiringi oleh 7 orang yang akan mencukur rambut bayi secara bergiliran. Jumlah 7 orang untuk bayi laki-laki dan 5 orang untuk bayi perempuan memiliki makna simbolis, menunjukkan tanggung jawab lebih pada laki-laki. Saat mencukur rambut bayi, doa dibacakan untuk memohon berkat dan perlindungan dari Allah. Setelah cukur rambut selesai, tuan rumah biasanya membagikan telur ayam rebus dalam wadah daun pandan dan bendera dengan nama bayi, sebagai bentuk sedekah
dan untuk memperkenalkan bayi kepada tamu. Proses ini mencerminkan nilai-nilai keberkahan, syukur, dan kebersamaan dalam budaya Melayu Jambi. Nah, selanjutnya kita akan mendalami tradisi yang masih dilestarikan hingga sekarang. Dan tradisi ini bukan hanya sekedar tradisi yang dilestarikan, tetapi memiliki juga makna yang mendalam. Nah, kalau teman-teman semua belum mengetahui apa aja sih tradisi yang dilakukan oleh masyarakat Kota Jambi ini, silahkan simak baik-baik ya penjelasan dari setiap prosesi cukuran rambut bayi ini. Acara akan kita mulai. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Rabbinal Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yashkur Inni semaika Allah semaika li abawaika. Ya Nabi salam alaika ya Rasul. Kita berikan kesempatan kepada Allah Taala kesempatan ini mengundangkan ini diberi nikmat kesehatan dan salam salawat kita sampaikan kepada yang saat Nabi Muhammad SAW. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya khalaqal insan bi ahsani taqwim, ya mu'tiyal bani wal banat, ya mu'tiyal awlad, ya rahim al 'ibad, innaka 'ala kulli shay'in qadir. Allahumma ya Allah ya zal jalali wal ikram rabbal alamin. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين والدنيا وزيادة في العلم وفي المخلوقين. Bayi dicukur pada usia 7 hari atau 40 hari setelah kelahirannya. Dari beberapa sumber yang kami dapatkan, angka 7 ini diartikan dengan kesempurnaan dan keberkahan dalam budaya lokal dan agama Islam. Lalu, makna dari mencukur rambut pada hari ke-40 dianggap sebagai momen penyelesaian tahap awal kehidupan bayi. Secara keseluruhan, mencukur rambut bayi pada usia 7 atau 40 hari ini merupakan perpaduan antara sunnah dalam Islam dan kepercayaan adat yang memiliki makna khusus bagi masyarakat Kota Jambi. Selanjutnya, yang pertama yaitu sebelum mencukur rambut bayi didandani semestinya, yaitu dengan memakai pakaian yang rapi dan diberikan wewangian. Hal ini bertujuan agar si bayi terlihat bersih dan wangi, sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi bahwa memakai wewangian disunahkan. Hadis riwayat Muslim. Prosesi cukuran rambut bayi tradisi di Kota Jambi. Pembacaan ayat suci Al-Quran pada tradisi cukur rambut bayi di Kota Jambi memiliki makna yang dalam terkait dengan ajaran Islam, yaitu sebagai bentuk doa dan harapan untuk kebaikan bayi yang baru lahir. Pembacaan ayat Al-Quran ini tidak hanya melibatkan aspek spiritual, tetapi juga menjadi sarana untuk mendekatkan keluarga dan masyarakat kepada ajaran agama Islam. Pembacaan ayat Al-Quran pada cukur rambut bayi melambangkan pemberian berkah dan perlindungan dari Allah, serta menjadi pengingat akan pentingnya menjalankan ajaran agama sejak dini. Salah satu ayat yang sering dibaca adalah ayat-ayat yang mengandung doa dan harapan agar anak tumbuh sehat, cerdas, dan berakhlak baik sesuai dengan tuntutan Islam. Prosesi cukuran rambut bayi tradisi di Kota Jambi. Yang pertama, menyiapkan kelapa muda atau dogan, kemudian dilubangi dan dihiasi dengan kembang.
Biasanya diletakkan kalung emas di sekitar lubang kelapa muda jika mampu. Dan setelah itu, menyiapkan gunting untuk mencukur rambut bayi. Guna kelapa muda, ketika rambut bayi digunting, dimasukkan ke dalam kelapa muda yang telah diberikan lubang. Dalam tradisi ini, buah kelapa memiliki simbolik jika dewasa, anak tersebut diharapkan akan menjadi orang yang berguna, seperti yang kita tahu bahwa pohon kelapa adalah pohon yang serbaguna. Menurut Datuk Kedemang Sutio Pusako Mukhtar Hendra, Lembaga Adat Melayu Jambi, selanjutnya menghiasi kembang di sekitar kelapa muda, bermaknakan bahwa tantangan hidup yang akan kita hadapi itu bermacam-macam, sama seperti filosofi kembang yang memiliki bermacam-macam warna, dan merupakan simbolik dari keberagaman sifat-sifat manusia, dari yang baik hingga yang buruk, dari yang kaya hingga yang miskin, seperti hubungan alam antara langit dan bumi, siang dan malam, begitu pula laki-laki dan perempuan. Selanjutnya adalah prosesi cukuran rambut bayi tradisi di Kota Jambi. Selanjutnya membaca berzanji yang dipimpin oleh laki-laki dewasa. Hukum pembacaan berzanji sendiri adalah mubah atau boleh. Pembacaan berzanji untuk ungkapan rasa syukur dan kebahagiaan atas kelahiran bayi. Pembacaan berzanji juga mengandung nilai edukasi yaitu nilai akhlak, akidah, dan ibadah. Hal serupa juga dijelaskan oleh Datuk bahwa orang tua bayi mengharapkan bayi yang baru lahir menjadi anak yang soleh atau solehah. Jadi dari bayi sudah didengarkan di telinga bayi suara-suara yang mengagumkan keesaan Allah. Dari hasil wawancara bersama Datuk Supardi Agus, tradisi anak yang dikelilingkan 7 putaran kepada para tamu ini seperti melakukan sa'i pada saat umroh dan seperti sa'i jalan-jalan kecil memutari para tamu. Maknanya adalah harapan agar anak mendapatkan berkah, perlindungan, dan doa kebaikan dari para tamu yang hadir. Selanjutnya, ketika orang sedang berserakal atau berzanji, bayi digendong keluar diiringi dengan orang yang membawa bahan-bahan persiapan cukur rambut bayi, menuju 7 orang yang akan memotong rambut bayi tersebut secara bergiliran. Hal ini dilakukan untuk memperoleh keberkahan pada si bayi. Menurut kepercayaan masyarakat Melayu, 7 orang yang dipilih adalah orang yang dianggap tetua, ulama, ustadz, atau orang soleh. Menyukur rambut bayi di sini jika bayi berjenis kelamin laki-laki, maka 7 orang yang mencukur rambutnya. Namun jika bayi berjenis kelamin perempuan, 5 orang yang mencukur rambutnya. Maknanya jika di rumah tangga laki-laki memiliki tanggung jawab lebih karena fitrah wanita yaitu menjadi makmum atau dipimpin oleh laki-laki. Jadi wanita bersifat lebih lemah daripada laki-laki. Selain itu juga dalam rumah tangga, laki-laki menjadi kepala keluarga, sedangkan wanita menjadi kepala rumah tangga. Jadi di dalam sebuah pernikahan memiliki 2 pemimpin, yaitu laki-laki sebagai suami dan wanita sebagai istri. Pengertiannya yaitu 7 orang yang mencukur rambut laki-laki dan 5 orang yang mencukur rambut wanita memiliki filosofi di mana keseluruhan berjumlah 12 orang. Dalam Islam ada rukun iman yang berjumlah 6, rukun Islam yang berjumlah 5, dan rukun ihsan. Jadi konsepnya memiliki hubungan yang erat dengan kaidah keislaman. Setelah semua prosesi berakhir, tuan rumah biasanya menyiapkan suguhan untuk para tamu. Tuan rumah memberikan telur ayam rebus yang di dalam wadahnya berisikan daun pandan serta bendera yang biasanya terdapat nama si bayi. Proses ini memiliki hikmah yaitu untuk melakukan sedekah dan berbagi kepada masyarakat. Selain itu, untuk memperkenalkan nama sang bayi yang dicukur agar dapat didoakan oleh para tamu. Bacaan doa dalam tradisi cukuran rambut bayi di Kota Jambi memiliki makna sebagai bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan permohonan agar bayi diberkahi keselamatan, kesehatan, serta kebaikan hidup. Doa-doa yang dibacakan dalam prosesi ini bertujuan untuk memohon perlindungan dan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi bayi, agar tumbuh menjadi anak yang soleh dan terhindar dari segala keburukan. Selain itu, doa-doa tersebut merupakan wujud tawakal orang tua kepada Allah dalam mendidik anak agar senantiasa berada di jalan yang baik. Maka, tradisi ini selaras dengan ajaran Islam, di mana doa dan rasa syukur menjadi inti prosesi, menguatkan nilai spiritual serta kebersamaan dalam keluarga dan masyarakat. Tradisi bubui atau berayun yang dijelaskan oleh Datuk Supardi Agus memiliki makna mendalam dalam konteks agama, khususnya Islam, sebagai bentuk doa dan harapan orang tua agar anak menjadi individu yang berbakti kepada orang tua, bangsa, negara, dan agama.
Prosesi selanjutnya yaitu makan bersama setelah prosesi cukur rambut bayi di Jambi. Menggunakan makanan khas daerah Jambi, memiliki makna simbolis yang berkaitan dengan rasa syukur, kebersamaan, dan harapan agar bayi tumbuh dengan percaya diri serta menghadapi kehidupannya. Penyajian makanan khas Jambi dalam acara ini tidak hanya merayakan kelahiran bayi, tetapi juga menghubungkan keluarga dan komunitas dengan akar budaya mereka, menciptakan ikatan emosional yang mendalam antara generasi. Dari sudut pandang Islam, makan bersama setelah acara cukur rambut adalah ungkapan rasa syukur Allah atas kelahiran bayi, disertai doa agar bayi tumbuh menjadi individu yang percaya diri, sehat, dan berbudi pekerti yang baik. Islam mengajarkan pentingnya silaturahmi dan ukhuwah, di mana acara ini memperkuat ikatan antar anggota keluarga dan komunitas. Momen makan bersama ini juga mengajarkan nilai berbagi dan mengakui rezeki sebagai berkah dari Allah yang selaras dengan prinsip Islam untuk bersyukur, menjaga hubungan antar sesama, serta membesarkan anak dalam lingkungan yang penuh dukungan dan kasih sayang. Tradisi terakhir dari cukuran rambut bayi ini yaitu di mana kelapa yang berisikan rambut tadi akan dihanyutkan di Sungai Batanghari. Dengan menghanyutkan rambut bayi, diyakini bahwa hal tersebut dapat membersihkan segala potensi gangguan atau mara bahaya yang mungkin mengancam kehidupan bayi. Sungai Batanghari sebagai sumber kehidupan dan aliran air dianggap memiliki kekuatan untuk membersihkan dan mengalirkan hal-hal negatif, sekaligus memberikan keberkahan bagi si bayi yang menjalani kehidupan baru. Hukum Islam yang relevan dengan tradisi cukuran rambut ini. Dalam Islam, tradisi mencukur rambut bayi yang baru lahir dikenal sebagai tahnik atau akikah, yang mengandung unsur syukur dan simbol penyucian. Mencukur rambut bayi memiliki dasar dalam syariat Islam, terutama melalui hadis-hadis yang menganjurkan akikah dan mencukur rambut sebagai bentuk kebersihan dan tanda syukur kepada Allah. Berikut hukum Islam yang relevan dengan tradisi ini. 1. Sunnah mencukur rambut pada hari ke-7. Dalam Islam, mencukur rambut bayi pada hari ke-7 dianjurkan sebagai bagian dari akikah, yang disebutkan dalam hadis, setiap anak tergadaikan dengan akikahnya, disembelihkan hewan pada hari ke-7, diberi nama, dan dicukur rambutnya. Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmizi. Tujuannya adalah untuk membersihkan bayi dari sesuatu yang dianggap bawaan lahir dan memberikan awal yang baik dalam hidupnya. Kedua, membuang rambut di tempat yang baik. Dalam tradisi di kota Jambi, rambut bayi yang dicukur dihanyutkan ke sungai sebagai simbol penyucian. Dalam Islam memang tidak ada kewajiban untuk menghanyutkan rambut, tetapi dianjurkan untuk menyedekahkan emas atau perak yang setara dengan berat rambut bayi tersebut. Hadis riwayat Malik dan Ahmad. Namun membuang rambut tersebut ke tempat yang bersih sebagai penghormatan pada bagian tubuh ciptaan Allah bisa menjadi diterima selama tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Yang ketiga, makna syukur dan sedekah. Tradisi ini juga mengandung unsur syukur kepada Allah atas kelahiran sang anak dan doa agar anak tumbuh sehat serta diberkahi. Dalam Islam, bersyukur atas kelahiran anak melalui akikah dengan menyembelih kambing untuk anak laki-laki 2 ekor, untuk anak perempuan 1 ekor, dan mengundang orang sekitar adalah bagian dari sunnah yang dianjurkan. Tradisi mencukur rambut bayi di kota Jambi meskipun beradaptasi dengan budaya lokal, tetap mengandung nilai-nilai yang tidak bertentangan dengan Islam selama diiringi niat baik, doa, dan sedekah. Selanjutnya yaitu aspek pembelajaran yang dapat dipetik, yaitu berikut adalah beberapa aspek pembelajaran yang dapat dipetik dari tradisi ini. 1. Belajar tentang rasa syukur dan keberkahan. Tradisi cukur rambut bayi mengajarkan pentingnya rasa syukur atas karunia Allah dalam bentuk kelahiran seorang anak. Ini merupakan wujud kebahagiaan dan harapan baik untuk masa depan bayi, sehingga masyarakat belajar untuk selalu menghargai nikmat hidup. Yang kedua, pemahaman tentang kearifan lokal dan nilai budaya. Tradisi ini memperkenalkan nilai-nilai kearifan lokal, yaitu penghormatan kepada leluhur dan alam sekitar. Dengan menghanyutkan rambut ke sungai, masyarakat setempat mengekspresikan keyakinan bahwa alam dan manusia saling berhubungan. Dan hal ini mengajarkan generasi muda untuk menjaga dan menghormati alam sebagai bagian dari budaya mereka. Yang ketiga, memperkuat ikatan sosial dan gotong royong. Dalam acara ini, keluarga, tetangga, dan masyarakat turut hadir dan berpartisipasi. Ini mengajarkan anak-anak dan anggota masyarakat lainnya tentang pentingnya kebersamaan, gotong royong, dan saling mendukung dalam momen-momen penting, baik itu sebagai bentuk syukur maupun dukungan sosial. Yang keempat, menghargai nilai keagamaan dan spiritual. Tradisi ini juga berakar pada ajaran Islam, seperti sunnah mencukur rambut bayi dan melaksanakan doa bersama. Masyarakat diajarkan untuk menggabungkan nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan sehari-hari, menghormati sunnah, dan melibatkan doa sebagai bagian penting dalam proses kehidupan. Yang kelima, mewariskan nilai moral dan etika kepada generasi muda. Tradisi ini berfungsi sebagai sarana untuk mewariskan nilai-nilai moral kepada generasi berikutnya. Anak-anak yang menyaksikan atau turut hadir akan belajar tentang adab, penghormatan terhadap adab,
adat, dan agama, serta pentingnya menjalankan tradisi yang baik dengan niat tulus. Dengan memahami nilai ini, masyarakat belajar untuk lebih menghargai budaya dan ajaran agama, serta memperkuat rasa solidaritas dan kebersamaan dalam kehidupan sosial mereka. Sekian video pembelajaran dari kelompok kami. Jika ada kesalahan ataupun salah kata, kami mohon maaf. Semoga video pembelajaran ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Demikian pembahasan kita mengenai tradisi cukur rambut di Kota Jambi, sebuah warisan budaya yang penuh makna dan nilai luhur. Semoga dengan memahami tradisi ini, kita bisa lebih menghargai keberagaman dan kekayaan budaya bangsa kita. Terima kasih sudah menyimak dan sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Mari kita terus melestarikan budaya Jambi. Budaya Jambi, elok nian. Nah, sudah itu dihiasi dengan kembang. Kalau perlu ada juga orang tuh letaknya kalung di situ, di keliling lubang itu tadi, kalung emas kan. Iya. Kalau awak mampu lepas situ, nah, sudah tuh siapkan gunting. Apa gunanya tuh? Apa dogan tuh? Dengan gunting, rambut lagi digunting. Nah, rambutnya digunting tuh dimasukkan ke dalam air dogan tadi, dalam kelapa muda tadi. Nah, itu maksudnya. Jadi yang nyukur kalau betino itu 5 orang. Iya. Itu proses itu kan? Iya. Kalau jantan itu 7 orang. Nah, ngapa sih? Dia motong rambut itu kan? Ngapa sih tutup? Ah, sebab dia bertanggung jawab kalau di rumah tangga itu kan apa namanya, orang jantan. Orang betina tuh sifatnya kan lemah dia. Iya. Dia tuh jadi ibu rumah tangga. Nah, tetapi di rumah tangga dia nguasai. Jangan salah. Iya. Rumah tangga kok yang jadi kepala keluarganya si bapak. Yang kepala rumah tangganya ibu. Jadi di rumah kedua kok pemimpin Itu kami mau tanya makna dari bubu itu gimana ya Tok? Iya itu maknanya apa ya Tok? Tapi diiringi dengan selawat-selawat yang berpantun gitu. Itu lagunya kayak gini lah. Anakku sayang, halo wajib semuanya. Itu anak tadi itu diayun. Sahir-sahir yang selawat-selawat, mau keinginan orang tua lah. Ada tuh bersama bakti kepada orang tua, negara, bangsa, jiran, tetangga, itu intinya. Kan kalau tradisi di Jambi itu kami dengar katanya harus 7 orang yang motong rambutnya Tok. Itu ada makna tertentunya nggak Tok? Ya tuh, makasih ya tuh infonya. Ya tuh.